Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Jaran Sariksan, NPM 1840302556, Teknik Elektro Lokal B, dengan tugas dari mata kuliah Komputasi Cerdas. Di sini saya akan menjelaskan tentang rancangan bangun sistem sensor arah cahaya menggunakan desain half sphere untuk kontrol cermin pada miniatur solar tower PLTTS. Ini merupakan judul dari artikel yang saya gunakan. Latar belakang: terbatasnya cadangan sumber daya fosil hidrokarbon dan dampak negatif dari emisi karbon dioksida bekas pembakaran pada lingkungan global, menyebabkan meningkatnya penggunaan sumber daya energi terbarukan. Tenaga surya yang terkonsentrasi atau concentrated solar power atau yang disingkat sebagai CSP merupakan kandidat energi terbarukan yang menyediakan sebagian energi terbarukan pada saat ini. Karena CSP merupakan salah satu teknologi listrik terbarukan hemat biaya, disebabkan pasokan energinya yang tidak dibatasi jika energi surya tersebut melewati garis Sunbelt. Salah satu contoh pengaplikasian CSP adalah Central Receiver Concentrator atau Power Tower System yang memusatkan sinar surya ke penerima di bagian atas menara tinggi menggunakan banyak cermin datar pelacak matahari yang biasa disebut heliostat. Tujuan penelitian adalah menyajikan pengembangan dan konsep baru sebuah sistem sensor dengan desain dan pengaplikasiannya yang berbeda dari penelitian sebelumnya. Dengan mengintegrasikan 5 sensor cahaya, sistem sensor ini dapat melacak posisi cahaya dua sumbu, yaitu sudut horizontal dan vertikal. Sistem sensor ini diuji cobakan untuk mengontrol cermin pada miniatur solar tower. Manfaat penelitian: pemaksimalan fotovoltaik. Untuk mendapatkan energi matahari lebih banyak dengan melacak matahari. Menjelaskan konsep baru untuk pengimplementasian sensor deteksi arah matahari yang diatur menggunakan 3 LDR dalam bentuk tetrahedron yang mampu melacak sumber cahaya matahari atau intensitas tampak cahaya paling kuat. Solusi yang ditawarkan pada penelitian ini adalah pengembangan dan konsep baru sebuah sistem sensor dengan desain pengaplikasiannya yang berbeda. Pembahasannya yang pertama itu desain sistem sensor arah cahaya. Sistem sensor arah cahaya didesain menggunakan bangun half sphere yang terintegrasi oleh 5 fotoresistor sebagai penginderanya, seperti pada gambar di bawah ini. Sistem sensor arah cahaya menggunakan Arduino Duo untuk memproses data edisi yang menghasilkan oleh kelima fotoresistor, juga untuk proses memprediksi posisi sudut sumber cahaya. Sistem sensor terrealisasi dalam bentuk setengah bola yang menggunakan 5 sensor LDR, yaitu 4 sensor LDR yang diposisikan seperti arah kompas dengan sudut kemiringan kurang lebih 45 derajat dan 1 sensor LDR berada di atas pusat bola. Tiap sensor LDR dihubungkan pada pin analog mikrokontroler Arduino melewati rangkaian pembagi tegangan. Pembagi tegangan berguna untuk menyediakan data yang terbaca oleh masing-masing sensor LDR. Jadi ini merupakan gambar sensor LDR-nya. Kita lihat memiliki 4 sensor LDR yang diposisikan seperti arah kompas dengan sudut kemiringan. Berarti di sini ada 4, di sini 1, 2, 3, dan 4. Dan 1 sensor LDR berada di pusat bola. Jadi satunya ada di tengah. Pembangkit listrik termal tenaga surya sendiri adalah pembangkit yang menggunakan suhu panas matahari dengan mengkonsentrasikan pada satu titik menggunakan pantulan cermin untuk mendapatkan uap. Uap tersebut digunakan untuk menggerakkan turbin, di mana energi mekanik dari penggerak turbin tersebut menghasilkan energi listrik. Cara kerja PLTTS hampir sama dengan jenis pembangkit listrik yang menggunakan bahan bakar fosil untuk mendapatkan uap.
Bedanya, sumber pemanas yang digunakan sangat ramah lingkungan dan dengan sumber pasokan energinya yang tak terbatas. Gambar di bawah ini, gambar 4 merupakan hasil desain pembuatan miniatur solar tower PLTTS. Miniatur solar tower sendiri dirancang untuk pengaplikasian sistem sensor arah cahaya menggunakan desain bangun half sphere. Dengan mengetahui posisi sudut sumber intensitas cahaya yang paling kuat, cermin yang awalnya diam dapat dikontrol untuk bergerak sesuai sudut pantul cahayanya. Sedangkan sudut pengujian pada sudut vertikal 20 derajat, 40 derajat, 60 derajat, dan 80 derajat. Setiap pengujian dilompati 20 derajat, seperti pada gambar 5. Senter diposisikan pada sudut 20 derajat vertikal. Senter akan diberi pegangan atau pengait agar tepat pada posisi sudut pengujian yang diinginkan. Jarak pengambilan data ADC antara pusat sistem sensor dengan senter adalah 20 cm dan 30 cm. Hasil pengambilan data ADC. Pengambilan data ADC sensor LDR1, sensor LDR2, dan sensor LDR3. Sensor LDR1, 2, 4, dan 5 menghasilkan pola grafik seperti gambar gelombang transversal, kecuali sensor LDR3 yang berada di pusat atau tengah-tengah desain sistem sensor yang menghasilkan pola menyerupai garis lurus. Pola-pola tersebut terbentuk berdasarkan data ADC sensor yang terkumpul di setiap sudut dan jaraknya. Perlu diketahui bahwa grafik berbentuk gelombang transversal mempunyai bukit gelombang dan lembah gelombang. Pola grafik bukit gelombang dihasilkan di saat sensor LDR mulai mendekati sumber cahaya, sedangkan pola grafik lembah gelombang dihasilkan di saat sensor LDR mulai menjauhi sumber cahaya. Bentuk gelombang yang dihasilkan sensor LDR1, LDR2, dan LDR4 serta LDR5 bergantian dalam membentuk puncak maupun lembah gelombang transversal. Hal itu disebabkan keempat sensor LDR bergantian dalam menerima sumber cahaya pada pengambilan data sudut vertikal dan sudut horizontalnya. Salah satu sensor terkadang bertatapan langsung dengan cahaya dan terkadang membelakangi cahaya. Posisi sumber cahaya yang berubah sesuai sudut pengambilan data ini menyebabkan keempat sensor LDR menghasilkan data ADC yang bervariasi. Berikut adalah gambar-gambarnya. Gambar pertama adalah grafik pengambilan data ADC posisi sudut 20 derajat dengan jarak 20 cm dan yang B jarak 30 cm. Untuk gambar sebelahnya jarak pengambilan sudut vertikal 60 derajat pada jarak 20 dan 30. Di sini merupakan pengaplikasian JST. Jadi terdapat 5 input, 3 hidden layer, dan 1 output. Nilai pada node input layers merupakan matriks 1x5, di mana input layers diperoleh dari pembacaan kelima sensor fotoresistor yang sudah diubah menjadi data ADC dan dinormalisasi. Forward propagation satu berisi bobot wake dengan matriks 5x3 yang dilatih untuk memperkecil hasil kesalahan prediksi yang ditampung pada hidden layer. Bobot wake sendiri diperoleh dari nilai acak yang dilatih terus-menerus untuk memperkecil nilai prediksi error pada output layer. Hidden layer merupakan tempat menampung hasil perkalian matriks input layer 1x5 dan matriks bobot 5x3. Pada proses forward propagation 1, hasil yang tersimpan pada hidden layer merupakan matriks 1x3. Forward propagation 2 berisi bobot wake dengan matriks 3x1. Terakhir adalah output layer yang merupakan hasil perkalian matriks 1x3 hidden layers dengan bobot 3x1 pada forward propagation 2. Hasil output layers merupakan matriks 1x1 yang menampilkan hasil prediksi posisi sumber cahaya di sudut horizontal. Hasil pengujian sistem sensor cahaya setiap posisi sudut. Pengujian sensor berguna mencari selisih sudut dan rata-rata selisih sudut pembacaan sistem sensor. Data selisih sudut dihasilkan dengan menyelisih
menyelisih sudut aktual horizontal dengan sudut pembacaan sistem sensor. Sedangkan rata-rata selisih sudut dihasilkan dengan rata-rata jumlah dan selisih sudut yang sudah terkumpul. Berikut rumus yang digunakan untuk mencari selisih sudut dan rata-rata selisih sudut. Selisih sudut sama dengan bar selisih SAH selisih sudut aktual horizontal dikurangi PS, itu pembacaan sistem. Berikut hasil pengujian sistem sensor arah cahaya yang dibandingkan dengan sudut aktualnya. Pada gambar pertama yaitu merupakan grafik pengujian sistem sensor posisi pada sudut vertikal 20 derajat dengan jarak yang berbeda yaitu jarak 20 cm dan 30 cm. Gambar kedua adalah grafik pengujian sistem sensor pada sudut vertikal 40 derajat dengan jarak 20 dan 30 cm. Gambar ketiga sudut vertikalnya 60 dan gambar keempat yaitu 80 derajat. Pada gambar di jarak 20 cm dan jarak 30 cm didapati dua grafik. Pertama adalah grafik biru yang menampilkan sudut aktual horizontal dan yang kedua adalah grafik merah yang menampilkan data selisih sudut atau data loss sistem sensor cahaya dalam memprediksi sudut pada setiap sudut aktualnya. Pada pencahayaan di posisi sudut vertikal 20 derajat, rata-rata selisih sudut yang dihasilkan adalah 10,944 derajat di jarak 20 cm dan 22,250 derajat di jarak 30 cm. Pencahayaan di posisi sudut vertikal 40 derajat menghasilkan rata-rata selisih sudut mencapai 9,861 derajat di jarak 20 cm dan 12,027 derajat di jarak 30 cm. Pada pencahayaan di posisi sudut vertikal 60 derajat memiliki rata-rata selisih sudut yang paling kecil dalam uji coba yaitu 7,833 derajat di jarak 20 cm dan 11,305 derajat di jarak 30 cm. Terakhir, pencahayaan di posisi sudut vertikal 80 derajat yang menghasilkan rata-rata selisih sudut paling besar yaitu mencapai 130,69 derajat di jarak 20 cm dan 131,16 derajat di jarak 30 cm. Pengaplikasian sistem sensor arah cahaya menggunakan bangunan Half-Sphere. Sistem sensor arah cahaya menggunakan bangunan Half-Sphere diaplikasikan pada miniatur solar tower PLTTS. Miniatur solar tower didesain menggunakan cermin yang bisa bergerak dua sumbu. Tujuannya adalah untuk memantulkan cahaya ke pusat miniatur solar tower. Pusat solar tower berada pada bagian atas tower yang dilengkapi sensor LDR untuk memastikan apakah cahaya terpantul sempurna. Pengaplikasian sistem sensor dimulai dari sudut pengujian horizontal 90 derajat sampai 45 derajat, 46 derajat sampai 0 derajat, dan pengaplikasian sistem sensor dibatasi karena desain mekanik yang kurang memadai serta biaya yang sangat terbatas. Berikut tabel pengaplikasian sistem sensor arah cahaya menggunakan bangunan Half-Sphere terhadap miniatur solar tower PLTTS. Ini adalah tabelnya. Pada sudut vertikal 20 derajat, cermin tidak dapat memantulkan cahaya dengan baik. Hal ini disebabkan pencahayaan dari senter sudut vertikal 20 derajat terlalu rendah. Pada sudut 40 derajat, cermin mulai memantulkan cahaya dengan baik. Hal ini disebabkan pencahayaan pada sudut vertikal 40 derajat sedikit lebih tinggi. Pada sudut 60 derajat, cermin memantulkan cahaya yang mengenainya dengan baik. Hal ini disebabkan pencahayaan pada sudut vertikal 60 derajat sangat sempurna. Apa yang kamu dapat dari pembacaan paper tersebut? Dari paper tersebut dapat kita ketahui pemaksimalan fotovoltaik untuk mendapatkan energi matahari lebih banyak dengan melacak matahari, menjelaskan konsep baru untuk
pengimplementasian sensor deteksi arah matahari yang diatur menggunakan 3 LDR dalam bentuk tetrahedron yang mampu melacak sumber cahaya matahari atau intensitas tampak cahaya paling kuat. Apa yang bisa dikembangkan dari penelitian tersebut? Sesuatu yang dapat dikembangkan dari paper tersebut adalah pengembangan dan konsep baru sebuah sistem sensor dengan desain pengaplikasiannya yang berbeda dari penelitian sebelumnya. Kesimpulan, sistem sensor arah cahaya menggunakan desain Halbsperr dapat menentukan arah cahaya dengan cara memprediksi kelima input sensor LDR menggunakan sistem komputasi jaringan saraf tiruan. Komputasi jaringan saraf tiruan dihasilkan dari perkalian matriks input dengan bobot dan hasil matriks dijumlahkan dengan bias. Dari hasil pengujian sistem sensor yang dilakukan didapati sebuah kesimpulan, di antaranya beberapa posisi sudut vertikal pengujian data, posisi sumber cahaya di sudut vertikal 60 derajat yang paling baik, dan data hasil pengujiannya. Hal ini dapat dibuktikan dari rata-rata selisih sudutnya yang paling kecil yaitu 7,833 derajat pada jarak pengujian 20 cm dan 11,305 derajat pada jarak 30 cm. Hasil pengujian kerja sistem sensor arah cahaya terhadap cermin pada miniatur PLTTS juga menguatkan kesimpulan bahwa sudut 60 derajat merupakan posisi sudut pencahayaan yang paling baik. Data paling baik pada hasil pengujiannya. Hal itu disebabkan pencahayaan pada posisi sudut tersebut terpancar di setiap posisi cermin, sehingga memudahkan cermin memantulkan cahaya ke pusat miniatur power PLTTS. Sekian penjelasan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.